Shalom buat anak bapak sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Hari ini berjumpa lagi dengan Bapak El Pasaribu. Dan hari ini kita akan membawakan materi kita yaitu tentang indahnya mengampuni. Baiklah anak didikku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Engkau masih memberi kami kesehatan sehingga kami masih dapat untuk melakukan kegiatan kami, yaitu melaksanakan pembelajaran. Tuhan Yesus, berkatilah pembelajaran ini supaya berguna dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Baiklah, adapun materi kita hari ini adalah tentang indahnya mengampuni. Adapun tujuan pembelajaran dari yang diharapkan dari kamu adalah yang pertama, mengimani pengampunan dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus, menceritakan pengalaman mengampuni dan diampuni. Yang ketiga, menjelaskan arti mengampuni. Yang keempat, mempraktikkan perilaku manusia yang telah diselamatkan melalui doa permohonan supaya Allah memampukan dirimu dan sesama. Pernahkah kamu mendengar tentang nama Nelson Mandela? Ia adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam di Afrika Selatan yang ditindas dan diperlakukan tidak adil. Ia dipenjara lebih dari 20 tahun. Nah, setelah ia bebas dan menjadi presiden, orang yang pertama yang diundangnya adalah untuk makan malam adalah kepala penjara yang telah banyak merugikan dan menindasnya selama di penjara. Ketika banyak orang yang mempertanyakan kepadanya, maka ia berkata, "Kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan padamu." Nah, anak didikku sekalian, tentunya dalam hal ini secara umum sangat sulit untuk dilakukan. Bagaimanalah caranya kita untuk mengampuni orang-orang yang telah banyak menyakiti kita? Tetapi itu tidak berlaku bagi Nelson Mandela. Nelson Mandela berusaha memaafkan orang-orang yang telah banyak menyakiti hatinya. Supaya apa? Supaya dia merasa tenang ketika melaksanakan dan melakukan tugasnya setiap hari. Nah, dapat kita lihat bahwa mengampuni berarti membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai yang menguasai hatimu. Nah, apabila rasa damai sudah menguasai hati kita, tentunya dalam setiap melakukan pekerjaan, melakukan apapun itu, kita sudah semangat dan senang untuk melakukannya. Pertama, kita harus memahami apa itu pengampunan. Mengampuni artinya memaafkan seseorang dengan tulus hati, membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah, serta tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Nah, ketika kita telah mengampuni seseorang, kita tidak boleh lagi untuk mengungkit-ungkit setiap kesalahan yang pernah dilakukan seseorang terhadap kita. Apabila kita mengungkit-ungkit kembali kesalahan yang pernah dilakukan orang lain, itu akan menyebabkan kembali rasa sakit hati. Namun mengampuni berarti membebaskan diri dari beban kebencian, dendam, dan marah, dan menggantinya dengan damai sejahtera. Kalau kita sudah terbebas dari hal-hal seperti kebencian, dendam, dan marah, dan menggantinya dengan damai sejahtera, tentunya dalam melakukan apapun kita, tentunya kita sudah senang. Nah, untuk itu, anak didik kami sekalian, bahwa dapat kita lihat bahwa pengampunan adalah
sebuah keputusan dari hati. Dan mengampuni tidaklah mengubah masa lalu, melainkan merencanakan masa depan. Nah, kalau kita sudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, ya, tentunya kita akan senang. Contohnya ketika di dalam kelas, ya, kamu mempunyai seorang musuh, ya. Kalau kamu mempunyai seorang musuh dalam kelas itu, tentunya kamu tidak akan merasa senang dalam kelas itu. Kenapa? Kepikiran terus sama dia. Kepikiran apa yang dilakukannya selalu salah di mata kita. Nah, untuk itu, ya, kita harus bisa mengampuni sesama kita dan orang lain, ya, supaya kita terbebas dari yang dinamakan dengan dosa. Mengapa kita harus mengampuni? Dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Nah, sedangkan Allah sendiri bisa mengampuni kita. Ya. Seberapa banyak pun dosa yang kita perbuat, seberapa banyak pelanggaran yang kita perbuat, setiap hari pasti kita tentunya selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan terhadap Allah. Tetapi dalam situasi apapun, Allah selalu berusaha untuk mengampuni dan memaafkan kita dari berbagai hal-hal yang telah kita lakukan terhadap Allah. Ya, apalagi kita terhadap sesama kita. Ya, kita harus bisa mengampuni orang lain. Kita harus bisa mengampuni setiap kesalahan yang diperbuat orang kepada kita. Supaya apa? Supaya Allah juga mengampuni kita. Tuhan Yesus juga mengampuni kita kalau kita mau mengampuni. Ya, Tuhan Yesus akan menghukum kita jikalau kita tidak mengampuni. Nah, untuk itu anak didikku semua, untuk itu kita harus perlu untuk mengampuni siapapun yang melakukan kesalahan kepada kita. Sebesar apapun kesalahan itu, kita harus bisa mengampuni orang lain. Ya, supaya apa? Supaya Yesus juga mengampuni kita dari setiap kesalahan dan kekurangan kita. Berapa kali kita harus mengampuni? Nah, dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 di sana dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali. Ya, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seseorang yang berhitung 10.000 talenta, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Yang artinya di sana adalah bahwa pengampunan itu tidak ada batasnya, tanpa batas. Jadi kapanpun itu waktunya, ya, kapanpun kita bisa mengampuni orang lain. Nah, demikian Allah ketika mengampuni kita. Dia tidak pernah mempunyai batasan untuk mengampuni kita. Nah, artinya di situ bahwa pengampunan itu tidak ada batasannya, ya. Jadi untuk itu kepada anak didikku semua, mengampuni itu siapapun orangnya, tidak ada batasan waktu, hari, jam dan lain sebagainya. Nah, karena itu ampunilah orang kapanpun itu. Nah, untuk itu di sini ada soal evaluasi. Ada baiknya kamu kerjakan nanti. Nah, setelah dikerjakan, nanti dikumpulkan lewat WA group. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menemani kami dan memberi kami kesehatan, sehingga kami hari ini dapat belajar dengan baik.
Tuhan Yesus, hari ini kami telah selesai melaksanakan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan, pembelajaran itu dapat berguna bagi kami dan orang lain, serta dapat kami amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah namamu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.